Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan rahmatnya di pagi hari ini. Kita diberikan semangat dan kesempatan untuk terus belajar dari berbagai sumber dan dalam berbagai bentuk kegiatan. Yang salah satunya pada kesempatan ini adalah diskusi HMJ PGMI, ya. Dan menurut saya ini baik sekali dan saya senang sekali berada menjadi bagian dari kegiatan diskusi ini, diberikan kesempatan untuk berbicara dan ikut bergabung berdiskusi dengan saudara-saudari mahasiswa sekalian. Selanjutnya, sholawat dan salam juga mari selalu kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudari yang berbahagia, sebagaimana di flyer, topik pembahasan kita pada hari ini atau topik diskusi kita hari ini adalah tentang implementasi paradigma pendidikan heterogogi di era digital. Di sini saya mohon izin untuk share screen, ya. Layar saya bisa kelihatan ya, Mbak, ya? Oke, baik. Nah, semuanya sudah siap untuk diskusi ya, baik yang on kamera dengan yang off kamera ya. Oke, baik. Nah, kita harus saling mendukung demi kesuksesan diskusi kita hari ini. Oke, topik kita hari ini tentang implementasi pendidikan heterogogi di era digital. Pertama, saya akan mulai dengan mengutip sebuah quote ya dari Yeats, W.B. Yeats. Pendidikan bukanlah mengisi wadah, tetapi menyalakan api. Nah, ini mungkin bisa menjadi pemikiran bagi kita, ya, yang mungkin masih ada yang mempersepsikan bahwa pendidikan itu hanya sekedar mengisi apa yang belum kita tahu ya, mengisi pengetahuan kita, mengisi otak kita dengan sesuatu yang tidak kita tahu. Nah, tetapi di sini Yeats mengatakan bukan itu, tetapi menyalakan api. Artinya apa? Guru itu tidak memberi, tetapi memotivasi untuk mahasiswa itu yang mencari seperti itu. Mungkin itu maksudnya. Oke. Yang pertama, saya akan mulai dari pertanyaan, apa motivasi belajar Anda? Nah, sebelum kita masuk ke implementasi pendidikan heterogogi, kita mulai dulu memikirkan kembali, muhasabah diri atau melakukan refleksi, apa motivasi belajar Anda? Coba jawab di pikiran masing-masing ya. Sudah dijawab ya? Oke, nah, kemudian dari motivasi yang Anda jawab, coba jawab di kolom chat, motivasi Anda masuk yang nomor berapa? Apakah nomor 1, 2, atau 3? Condong kemana motivasi Anda? Apakah didorong oleh penghargaan eksternal? Atau kebutuhan internal dan keinginan? Kalau nomor 1 berarti ada karena ingin mendapatkan gelar, mendapatkan nilai yang baik, atau mendapatkan hadiah seperti itu ya. Itu motivasi yang pertama. Kalau motivasi yang kedua, itu adalah kebutuhan internal dan keinginan. Ingin menjadi guru yang profesional, ingin menguasai banyak ilmu pengetahuan, atau kebutuhan, ingin bisa ini, bisa itu, seperti itu. Nah, kemudian kalau motivasi yang ketiga, didorong oleh permintaan internal. Berarti di dalam dirinya
ada perasaan butuh untuk belajar, ada perasaan bahwa belajar itu adalah sebuah kewajiban atau hal yang dibutuhkannya untuk bisa beradaptasi atau hidup di masa ini. Coba jawab di kolom chat, pilih 1, 2, atau 3. Anda condong kemana? Coba saya cek ya kolom chatnya. Belum ada yang menjawab. Oke. Ada yang 3, 2, 3. Jawab yang jujur ya. Oke. Di sini rata-rata menjawab 2. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, apa sumber belajar yang Anda gunakan? Oke. Di sini saya membuat 3 pilihan jawaban juga. Pertama, bahan yang disarankan atau disediakan oleh guru atau pendidik ya. Jadi, kalau di SD, SMP, SMA itu ada buku paket. Kalau di perguruan tinggi ada bahan ajar. Bisa disediakan atau disarankan ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah juga Anda belajar menggunakan bahan yang disepakati bersama dengan guru? Jadi Anda sepakat bahwa sumber belajarnya adalah ini. Tapi belum tersedia, tapi sudah disepakati dan itu Anda gunakan. Atau yang Anda gunakan hanya yang tersedia saja, seperti yang nomor 1. Atau Anda belajar dengan sumber belajar yang tidak terbatas. Ini yang nomor 3. Semua bahan yang bisa membantu Anda untuk belajar, Anda pakai. Apapun bentuknya. Baik itu modul, video, buku, jurnal. Nah, kira-kira nih, Anda cenderung kemana? Coba dijawab lagi di kolom chat ya. Wah, ini banyak yang menjawab yang nomor 3, tidak terbatas. Semua bahan yang bisa membantu untuk belajar digunakan ya. Oke, bagus sekali. Nah, oke, semua menjawab 3 sepertinya. Selanjutnya, saya akan masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan memahami 3 tipologi ilmu. Nah, sebelum kita membahas heterogogi, nah di mana posisi heterogogi ini di dalam 3 tipologi ilmu? Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 ya tipologi ilmu. Yang pertama adalah pedagogi, yaitu belajar dengan cara dibimbing. Ya, dibimbing langsung, seperti pembelajaran anak-anak yang polos yang belum mengetahui apa-apa. Seperti Anda waktu di SD belum tahu itu apa bilangan, kemudian Anda diberitahu bilangan itu jenis-jenisnya, contoh-contohnya seperti apa. Nah, itu adalah sistem pedagogi. Anda belajar dengan cara mendapatkan informasi dari guru, dengan cara dibimbing oleh guru. Yaitu disebut dengan pedagogi, yaitu seni mengajar untuk anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya meningkat menjadi andragogi, yaitu belajar dengan mandiri. Ini adalah seni mengajar untuk orang dewasa. Jadi seni mengajar orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda. Kalau anak-anak itu pedagogi, kalau andragogi itu adalah untuk orang dewasa. Ya, mungkin untuk anak SMA dan anak yang atau pelajar yang sudah masuk di perguruan tinggi. Belajarnya adalah self-directed learning, belajar mandiri. Nah, kemudian selanjutnya yang lebih tinggi lagi, lanjutan dari pedagogi, andragogi, lanjutan yang ketiga adalah heterogogi, belajar dengan cara menentukan sendiri. Kalau di andragogi, itu walaupun Anda sudah diminta untuk belajar mandiri, tetapi Anda tidak menentukan sendiri. Anda masih harus
melakukan kesepakatan apa yang harus Anda pelajari, bagaimana cara mempelajarinya. Nah, kalau di heterogogi, Anda yang menentukan sendiri apa yang harus Anda pelajari. Apa yang Anda butuhkan itu yang akan Anda pelajari. Misalnya Anda suka belajar tentang cara mengajar, Anda pelajari dari manapun sumbernya, Anda baca buku, Anda lihat video, Anda tentukan sendiri apa yang Anda pelajari, dan Anda tentukan sendiri bagaimana cara mempelajarinya. Nah, itu adalah konsep heterogogi, yaitu pembelajaran untuk orang dewasa yang sudah matang, ya, yang sudah memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kalau andragogi itu pembelajaran untuk orang dewasa, tetapi orang dewasanya bisa jadi masih membutuhkan bantuan atau dorongan, ya. Oke. Selanjutnya kita akan lebih mendalami apa itu heterogogi. Heterogogi adalah lanjutan dari andragogi, lanjutan dari pembelajaran orang dewasa. Ya. Yaitu mengarah dari pembelajaran mandiri ke pembelajaran yang ditentukan sendiri. Jadi, ketika saya menerapkan heterogogi, saya hanya mengatakan kepada saudara-saudari, di mata kuliah ini, saya ingin saudara-saudari semua kemampuan dalam hal titik-titik bisa meningkat, semakin mahir. Nah, terserah Anda mau belajar apa dan bagaimana cara belajarnya, terserah. Silakan lakukan, yang penting hasilnya tercapai. Hasilnya adalah Anda menjadi guru profesional, bisa menggunakan ini, bisa menguasai ini, bisa menunjukkan cara seperti ini. Jadi saya hanya menyampaikan apa tujuannya, apa tujuan intinya. Bagaimana Anda belajar dan apa yang harus Anda pelajari untuk mencapai tujuan itu, saya serahkan kepada Anda yang menentukan sendiri. Nah, ini konsep heterogogi. Kemudian yang kedua, belajar melalui pengalaman menjadi belajar merefleksikan pengalaman. Kalau di andragogi, ada sejumlah pengalaman, tugas-tugas yang harus Anda kerjakan untuk menyelesaikan suatu proses pembelajaran. Kalau di heterogogi, pengalaman mengerjakan tugas itu tidak cukup, tetapi Anda juga harus merefleksikan. Apakah dari mengerjakan tugas itu, kompetensi Anda meningkat? Kompetensi yang awalnya sudah ada itu bisa semakin baik, semakin bagus seperti itu. Nah, jadi tidak hanya sekedar melalui tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas, tetapi harus Anda pikirkan apakah mengerjakan atau pengalaman belajar itu bisa meningkatkan kemahiran Anda dalam satu bidang yang Anda pelajari. Nah, kemudian yang ketiga, heterogogi ini belajar dari membangun kompetensi menjadi memahirkan kemampuan atau kompetensi. Jadi, konsep belajar heterogogi ini berpandangan bahwa semua orang dewasa itu sudah memiliki kompetensi. Jadi, pembelajaran itu adalah bertujuan untuk meningkatkan atau memahirkan kompetensi yang ada itu supaya semakin baik. Nah, dan yang keempat, konsep heterogogi ini adalah belajar dari desain linier ke desain non-linier. Artinya belajar dengan cara yang kaku dari cara yang terancang menjadi cara yang tidak terancang. Bisa dengan cara apa saja, non-linier, ya. Terserah Anda belajarnya dengan cara apa, apakah dengan cara kuliah, dengan cara magang, dengan cara studi kasus, terserah, yang penting tujuannya tercapai. Nah, itu non-linear. Banyak cara yang bisa dilakukan. Tidak hanya dengan cara belajar di kelas tradisional.
Nah, kalau belajar di kelas tradisional itu masih linear ya. Oke. Itulah beberapa konsep dari heterogogi. Selanjutnya, dari beberapa konsep itu, pertanyaannya adalah apakah Anda telah mencapai pendidikan heterogogi? Nah, tadi ada 3. Ada pedagogi, kemudian lanjutannya ada andragogi, pembelajaran orang dewasa, kemudian yang ketiga adalah konsep heterogogi, ya, pembelajaran orang dewasa yang memiliki semangat yang tinggi. Nah, Anda masuk yang mana? Apakah masih nomor 2 atau sudah naik ke nomor 3? Nah, silakan jawab di pikiran masing-masing ya. Oke. Nah, syarat untuk menerapkan pendidikan heterogogi ini adalah tekad yang kuat untuk meningkatkan kemampuan diri. Nah, jadi pendidikan heterogogi ini bisa diterapkan kalau para pelajar itu sudah benar-benar thalibul ilmi, para pencari ilmu yang memiliki semangat, motivasi belajar yang kuat untuk meningkatkan kemampuan dirinya, kemampuan yang dibutuhkannya saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, kemampuan yang menurutnya bisa menciptakan peluang dirinya untuk berprestasi sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi dia yang menciptakan peluang dirinya, dia yang menentukan apa yang harus dia pelajari dan bagaimana cara dia untuk mendapatkan apa yang dia cari tersebut, yaitu untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Oke. Nah, di sini saya akan masuk ke materi inti, yaitu bagaimana menerapkan paradigma pendidikan heterogogi di era digital. Ada 5 poin kunci yang saya rangkum dari berbagai jurnal ilmiah, ya. Pertama, pahami dan fokus pada tujuan utama dari pembelajaran. Apapun yang Anda pelajari, ya, harus jelas niat Anda untuk mempelajarinya. Apa niat ataupun tujuan utama Anda dari belajar tersebut? Misalnya, ketika Anda memasuki program studi PGMI yang tujuannya adalah menghasilkan sarjana guru kelas, baik di SD ataupun di MI, maka Anda harus fokus terhadap tujuan tersebut. Dengan cara melakukan apa saja yang bisa mempersiapkan diri Anda untuk menjadi guru kelas yang kompeten, ya, yang menguasai materi pelajaran, yang menguasai cara mengajar yang efektif, yang menguasai berbagai hal tentang proses belajar dan mengajar. Nah, Anda harus pahami itu dan Anda harus fokus terhadap tujuan utama itu. Nah, kenapa harus memahami dan harus fokus? Karena tidak jarang ada orang yang lupa apa tujuan belajarnya. Atau dia tidak lupa tapi tidak fokus. Nah, toh Pak, kan walaupun kita mengambil jurusan PGMI kan nanti belum tentu kita jadi guru MI atau guru SD. Ya betul. Tetapi karena Anda sudah mengambil jurusan PGMI ini dan Anda sudah mulai belajar di sini, maka Anda berkewajiban untuk menyelesaikannya. Nah, di situ adalah tanggung jawab. Tanggung jawab orang dewasa itu adalah ketika dia berani memulai, maka dia harus menyelesaikannya. Nah, ingat ya, ketika Anda sudah memulai, nah meskipun Anda tidak ingin jadi guru kelas atau guru SD atau guru MI, maka Anda harus tetap selesaikan. Nah, dan semua kemampuan yang Anda pelajari di jurusan PGMI itu memang belum tentu, ya, hanya bermanfaat untuk menjadi guru kelas, tapi juga bisa bermanfaat untuk bidang-bidang yang lain. Nah, jadi Anda harus tetap fokus
pada apa tujuan utama dari pembelajaran, apa yang perlu Anda persiapkan untuk bisa bersaing di saat ini dan di masa yang akan datang. Kemudian, tips yang kedua, pahami dan lakukan berbagai cara belajar yang efektif. Ya. Cara belajar di era digital tentu berbeda dengan cara belajar di masa-masa yang lampau. Nah, jadi Anda harus melakukan inovasi-inovasi, mencoba berbagai cara belajar. Nah, jangan sungkan dan jangan ragu untuk mencoba hal yang baru. Ya. Anda harus dinamis untuk mencoba hal-hal yang baru supaya Anda mengetahui bagaimana cara belajar yang efektif. Jangan-jangan cara belajar yang efektif untuk Anda bukan belajar di kelas. Nah, jangan-jangan adalah belajar melalui teman sebaya, diskusi di forum-forum atau di komunitas. Nah, Anda harus ikuti semua, ya, semua cara. Nah, supaya bisa kemampuan Anda berkembang secara optimal. Nah, itu kunci yang kedua. Kemudian kunci yang ketiga dalam implementasi pendidikan heterogogi, belajarlah dari orang lain dan dengan berbagai sumber yang terpercaya. Ya. Walaupun Anda adalah mahasiswa PGMI UIN Wali Songo Semarang, jangan membatasi diri Anda hanya belajar dari UIN Wali Songo saja, tapi belajarlah dari berbagai sumber, dari banyak orang yang bisa menginspirasi Anda dan bisa meningkatkan kompetensi belajar Anda. Makanya saya selalu menyarankan kepada mahasiswa untuk mengikuti berbagai event, baik itu event ilmiah ataupun event kompetisi, perlombaan. Nah, di mana Anda akan berjumpa dengan orang-orang baru yang bisa Anda belajar dari orang tersebut. Nah, saya juga ketika SD, SMP, SMA ya di pondok pesantren, kemudian di S1 itu cuma di satu kota. Nah, saya merasa, wah ini kok orang yang saya jumpai itu-itu saja. Nah, sehingga saya berniat, wah saya ini harus keluar ini, harus cari orang lain yang bisa mengajari saya. Nah, oleh karena itu saya pindah ke Malang, belajar kuliah S2. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya peroleh dari orang-orang baru di sana. Tidak hanya dari orang yang ada di Malang, tapi orang yang datang ke Malang. Nah, begitu juga ketika saya ke Banjarmasin, ya. Saya belajar banyak hal di sana. Ketika saya kuliah S3 di Jakarta, saya bertemu lagi dengan orang-orang baru di sana. Saya tidak hanya belajar dari dosen, tetapi saya juga belajar dari teman-teman, dari orang-orang yang saya temui. Nah, begitu juga ketika saya ke Semarang. Ya, saya belajar banyak hal dari para dosen yang ada, begitu juga dari para mahasiswa. Nah, jadi setiap orang dan setiap sumber belajar itu bisa dijadikan menjadi bahan untuk belajar. Nah, jadi jangan batasi diri Anda untuk hanya belajar dari sumber belajar yang terbatas. Tadi saya sudah melihat jawaban saudara-saudari rata-rata menjawab nomor 3. Sumber belajarnya tidak terbatas. Berarti Anda sudah menerapkan paradigma pendidikan heterogogi yang nomor 3 ini. Selanjutnya, yang keempat, saudara harus bertanggung jawab terhadap proses belajar saudara. Ya. Jadi, tidak ada orang yang bisa membuat Anda sukses dan juga membuat Anda gagal. Ya, kecuali diri Anda sendiri. Anda memiliki tanggung jawab yang besar terhadap proses belajar saudara. Kesuksesan Anda di masa sekarang dan di masa akan datang itu tergantung seberapa besar usaha Anda dan tanggung jawab Anda terhadap proses belajar Anda.
bagaimana Anda menentukan apa yang harus Anda pelajari, bagaimana Anda mengelola kegiatan-kegiatan belajar Anda, mengelola waktu, nah, dan mengelola hal-hal yang bisa mendukung proses belajar saudara. Nah, jadi jangan berharap apalagi menyalahkan orang lain terhadap apa yang Anda capai di dalam sebuah proses pembelajaran. Kalau Anda masih menyalahkan orang lain atau bersandar kepada orang lain, berarti itu menunjukkan bahwa Anda masih di tahap pedagogi, di tahap pembelajaran anak-anak. Itu menunjukkan suatu ketidakdewasaan. Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, nomor 5. Ya. Dorong diri saudara untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Ya. Pembelajar seumur hidup itu adalah pembelajar yang bergerak mencari apapun yang dia butuhkan untuk menciptakan peluang dirinya, ya, peluangnya untuk berprestasi di saat ini ataupun di masa akan datang. Jadi orang yang menjadi pembelajar seumur hidup itu tidak hanya belajar untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah saja, tetapi dia juga berpikir bagaimana apa yang harus dia lakukan, ya, untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang menciptakan peluangnya untuk berprestasi, ya. Nah, jadi pembelajar seumur hidup itu adalah orang yang dewasa yang terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Terserah itu ada tugas dari dosen atau tidak, ya. Dia sudah petakan apa yang harus saya pelajari, dan di mana saya harus mempelajari itu, dan bagaimana cara saya mempelajari itu supaya saya bisa berprestasi dan bisa menciptakan peluang saya, nah, untuk memajukan pendidikan di SD atau di MI, kalau untuk jurusan PKMI. Ya kan? Nah, Anda bisa melihat apa masalah-masalah pembelajaran di SD atau di MI. Dan Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk tidak menjadi bagian dari masalah itu, tetapi harus menjadi solusi yang akan menyelesaikan masalah itu, yang menjadi agent of change, agen perubahan untuk menjadi orang yang leader, ya, memimpin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itulah 5 kunci yang saya pahami tentang penerapan pendidikan, paradigma pendidikan heterogogi di era digital. Nah, sebelum saya menyelesaikan presentasi saya ada sebuah quote, ya, yang terinspirasi dari Bapak Surya, ya. Nah, Bapak Surya itu adalah rektor di Universitas Surya. Nah, dan dia pernah meminta Gubernur Papua untuk memberikan anak-anak yang paling bodoh di Papua untuk diajarinya. Dan dijadikannya sebagai pemenang Olimpiade Internasional. Nah, dan alhamdulillah, nah, itu terwujud. Cuma dalam jangka waktu beberapa tahun, ya, 3 tahun kalau tidak salah, anak-anak yang tidak naik kelas berkali-kali, nah, itu bisa mendapatkan medali emas, ya, di Olimpiade Asia. Ada 3 dapat medali emas, kalau nggak salah ada 5 perunggu, ya. Nah, dari apa yang dia lakukan dan apa yang dia sampaikan di dalam video yang saya lihat, nah, saya membuat quote ini. Tidak ada pelajar yang bodoh. Yang ada hanya pelajar yang kuat, yang kurang kuat motivasi belajarnya. Ya. Tidak ada pelajar yang bodoh, yang ada hanya pelajar yang kurang kuat motivasi belajarnya dan kurang tepat metode belajarnya. Jadi, nah, tugas seorang dosen di sini adalah untuk terus-menerus memberikan mahasiswa motivasi belajar.
supaya dia memiliki motivasi yang kuat, tekad yang kuat untuk terus belajar. Dan juga menunjukkan kepada mahasiswa itu bagaimana cara belajar yang benar, cara belajar yang efektif. Nah, apakah cukup hanya dengan diskusi saja seperti ini? Tentu tidak. Ada banyak cara belajar yang bisa membimbing kita untuk menjadi mahir. Kita bisa menyaksikan ya, baru-baru ini ada berita yang viral itu. Nah, ada seorang montir di Jawa Timur, di Sulawesi ya, ada seorang montir di Sulawesi tidak lulus sekolah SD tetapi bisa menerbangkan pesawat, bisa menciptakan pesawat ultralight dan bisa menerbangkannya sendiri. Hanya model belajar dari YouTube. Nah, luar biasa. Itu artinya dia memiliki tekad dan motivasi belajar yang kuat dan dia belajar terus-menerus walaupun hanya mengandalkan dari YouTube saja. Nah, tapi itu tidak cukup. Akhirnya dengan karyanya tersebut dia diundang untuk belajar di di Asosiasi Penerbangan Indonesia. Jadi intinya tidak ada pelajar yang bodoh, yang ada hanya pelajar yang kurang kuat motivasi belajarnya atau lalai ya dari aktivitas belajarnya, atau dia kurang tepat dalam metode belajarnya, cara belajarnya kurang tepat, hanya menghafal tok ya. Nah, atau hanya berlatih ini saja. Nah, setelah itu lupa. Biasanya seperti itu kan. Kalau sudah hafal, sudah dikuasai, nah, tidak diulang lagi ya lupa. Kayak itu lumrah ya. Nah, itu quote saya yang terakhir. Dan ini pesannya juga yang terakhir, gunakan perangkat digital untuk kegiatan yang produktif dan kurangi menghabiskan waktu untuk bermain game atau melihat media sosial dan menonton video. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hariro, Mbak Risma, dan siapa lagi? Satu lagi tadi penanya? Mbak Romadiah ya. Oke. Mengenai motivasi belajar ya. Itu pada dasarnya terbagi kepada dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Dan dua-duanya itu sama-sama baik dan sama-sama diperlukan untuk mendorong kita agar tangguh, tidak pantang menyerah untuk melakukan sesuatu yang kita butuhkan ataupun yang kita inginkan. Ya. Tetapi kita tidak boleh bersandar hanya kepada motivasi eksternal, karena itu gampang hilang dan ketika itu tidak ada maka kita akan down lagi ya, motivasinya turun lagi. Nah, jadi yang paling bagus itu, yang paling stabil itu adalah motivasi internal. Itu yang harus dikembangkan. Nah, jadi mungkin saja ketika kita motivasinya, tekad belajarnya sudah bagus dan kompetensi yang kita butuhkan juga untuk belajar itu sudah memadai, maka kita sudah masuk ke penerapan paradigma pendidikan heterogogi. Tetapi ketika kita motivasinya menurun, ya, kita memerlukan dorongan, ya, dari orang lain atau bimbingan langsung dari orang lain. Nah, sebenarnya letaknya bukan di motivasi sebenarnya ya. Letaknya itu adalah kemampuan mengelola aktivitas belajar. Paradigma pendidikan heterogogi ini letaknya adalah kemampuan mengelola secara mandiri kegiatan belajarnya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang ingin dia pelajari. Dan bagaimana cara mempelajarinya, di mana dia harus belajar.
Misalnya, saya ingin bisa membuat game edukasi. Nah, di dalam diri saya sudah menentukan apa yang ingin saya pelajari. Nah, kemudian saya akan berpikir mencari di mana saya harus mempelajari cara membuat game edukasi. Saya datang ke perpustakaan, saya cari buku-buku tentang cara membuat game edukasi. Saya buka YouTube, yang saya cari juga adalah cara membuat game edukasi, bukan film Korea lagi. Saya datangi kursusan, ya, saya cari di internet kursusan-kursusan. Yang saya cari adalah di mana kursusan yang menyediakan pelatihan cara membuat game edukasi. Nah, dengan melakukan hal yang seperti itu berarti saya sedang menerapkan paradigma pendidikan heterogogi. Ya, saya menentukan sendiri apa yang harus saya pelajari dan saya menentukan sendiri bagaimana cara saya mempelajarinya. Ketika Anda sudah punya kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang harus Anda pelajari dan bagaimana cara Anda mempelajarinya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, berarti Anda sudah menerapkan paradigma pendidikan heterogogi. Nah, berbeda dengan andragogi. Kalau andragogi itu biasanya dia belajar itu bukan karena keinginan dirinya, tetapi karena sudah sepakat dengan dosennya dia harus mengerjakan tugas itu. Ya. Jadi masih ada campur tangan antara kesepakatan antara yang diberikan dosen dengan keinginan kita. Nah, bisa jadi diberikan dosen tetapi kita juga diberikan kesempatan untuk menentukan bagaimana kita cara mempelajarinya. Misalnya, saya menetapkan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah supaya Anda bisa membuat video pembelajaran yang berkualitas, yang efektif digunakan untuk menjadi media pembelajaran. Terserah Anda belajar di mana, apa program yang Anda gunakan untuk membuatnya, apa program yang harus Anda pelajari, terserah. Nah, yang penting tujuannya adalah Anda bisa membuat dan menggunakan video pembelajaran. Nah, di situ Anda akan berpikir untuk menentukan sendiri apa yang harus Anda pelajari. Kayaknya saya belajar Filmora deh. Saya enggak, saya belajarnya Adobe Premiere. Saya belajarnya ambil kursus saja deh di kursusan. Saya belajarnya dari YouTube saja sudah cukup, atau saya beli buku di Gramedia. Ya terserah mau bagaimana cara belajarnya atau apa yang program yang harus Anda pelajari. Itu adalah konsep paradigma pendidikan heterogogi. Anda melakukannya dengan keinginan Anda sendiri, dan dosen hanya menetapkan tujuan pembelajarannya saja, dan dosen juga berkewajiban untuk terus-menerus memberi Anda semangat. Semangat itu diberikan dalam bentuk ucapan, ya, motivasi dalam bentuk ucapan. Kemudian yang kedua dalam bentuk penyediaan lingkungan belajar atau sumber belajar atau pengarahan gitu ya. Nah, dan juga yang ketiga yang paling penting adalah dengan menginspirasi. Dosen itu memberikan contoh, memberikan suri tauladan bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, jadi guru yang baik itu adalah guru yang bisa menginspirasi para anak didiknya untuk memiliki semangat. Kalau gurunya tidak semangat, ya bagaimana anak didiknya bisa semangat? Jadi gurunya dulu harus menunjukkan bahwa dia adalah seorang pembelajar juga, seorang yang terus belajar juga. Nah, kemudian anak didiknya bisa ikut termotivasi, ya. Api semangat yang ada di dalam diri guru itu bisa disalurkan ke dalam diri anak didiknya. Makanya tadi di quote pertama itu saya kutip, pendidikan itu bukanlah mengisi wadah, tetapi adalah menyalakan api, yaitu api semangat untuk belajar itu. Nah, itu mungkin jawaban saya untuk Mbak Romadia. Nah,
Dan yang kedua, pertanyaan dari tadi Mbak Risma ya. Yang kedua dari Mbak Romadia, ya, mengenai minat baca ya. Nah, ini memang masih menjadi PR ya, masih menjadi salah satu isu yang krusial yang terus berkepanjangan dan belum diselesaikan ya, belum bisa dipecahkan, yaitu tentang rendahnya minat baca ya. Padahal mayoritas penduduk Indonesia itu adalah orang Islam. Dan wahyu pertama di dalam ajaran Islam itu adalah perintah untuk membaca ya, membaca dengan menyebut nama Allah ya. Nah, kenapa bisa minat baca masyarakat Indonesia itu rendah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa bisa? Karena cara belajar di sekolah dan di perguruan tinggi tidak membiasakan anak untuk membaca. Itu yang pertama. Jadi anak tidak terbiasa untuk membaca. Seandainya di TK, SD, SMP, SMA, dan di perguruan tinggi, itu kurikulumnya, proses belajarnya, itu selalu mendorong dan membiasakan anak untuk membaca, itu pasti minat baca masyarakat Indonesia itu akan meningkat. Kemudian yang kedua, guru, pendidik, dosen tidak berhasil menginspirasi para anak didiknya itu untuk memiliki minat baca yang baik. Ya. Bagaimana kita bisa berharap anak didik ini bisa memiliki minat baca yang tinggi kalau gurunya, dosennya tidak bisa memberikan contoh? Ya. Jadi Anda, seorang calon guru di masa depan, harus memiliki minat baca yang baik, karena itu akan berpengaruh terhadap minat baca anak didik Anda. Kalau yang Anda baca hanya sedikit, anak didik Anda juga membaca paling lebih sedikit lagi. Ya. Nah, dan jika perlu, Anda harus membangun kompetensi bahasa Anda, supaya konsumsi referensi yang Anda baca itu tidak hanya yang berbahasa Indonesia, tetapi juga dengan yang berbahasa Inggris, atau yang berbahasa Arab, atau yang berbahasa lain. Sehingga wawasan Anda lebih global lagi, tidak hanya terbatas pada referensi-referensi yang ada di Indonesia. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, rata-rata masih banyak sekolah-sekolah dasar di SD atau di MI itu yang tidak memiliki perpustakaan, atau ada sekolah yang memiliki perpustakaan tetapi perpustakaannya itu tidak dikelola dengan baik, tidak memiliki buku-buku yang relevan untuk dibaca oleh siswa-siswi di sekolah tersebut. Saya pernah berkunjung ke perpustakaan di salah satu SD. Saya lihat, wah, buku-bukunya kok tidak sesuai dengan usia anak SD. Kebanyakan buku-bukunya adalah buku-buku paket, buku-buku pelajaran. Bahan bacaan berupa buku pelengkap atau buku cerita, itu malah ada buku cerita yang menyesatkan, ya. Buku cerita yang yang bisa merusak akidah anak ada di perpustakaan itu. Atau ada buku cerita-cerita legenda tentang percintaan, pembunuhan, dan peperangan. Apakah layak itu dibaca oleh anak usia SD? Nah, itu juga jadi masalah, ya. Nah, sehingga pengelolaan perpustakaan di SD, di SMP, di SMA, dan juga di perguruan tinggi itu harus dikelola dengan baik. Anda mungkin pernah membaca sebuah kata-kata bijak, ya. Perpustakaan itu adalah jantungnya perguruan tinggi, jantungnya sekolah.
Kalau perpustakaannya bagus, maka berarti sekolahnya hidup. Tapi kalau perpustakaannya mati, berarti jantung sekolahnya, jantung perguruan tingginya juga mati. Jadi untuk melihat ya, sekolah itu masih hidup atau mati atau masih sudah mati suri. Nah, lihatlah perpustakaannya. Apakah perpustakaannya bagus, megah, bukunya lengkap, orangnya banyak belajar di situ atau tidak? Nah, jadi salah satu aset investasi di perguruan tinggi atau di sekolah itu adalah perpustakaan. Nah, baik perpustakaan manual, konvensional maupun perpustakaan digital. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Hariro. Oke, baik, terima kasih Mbak Hariro. Pentingnya penerapan pendidikan heterogogi bagi mahasiswa di era digital. Pertama adalah untuk melatih mahasiswa itu untuk memiliki kematangan ataupun kemampuan untuk mengelola aktivitas belajarnya. Jadi, ada fenomena yang kita lihat bahwa orang masih ada yang berpikiran belajar itu hanya di tempat-tempat tertentu saja. Belajar itu hanya bisa dilakukan di kelas. Belajar itu hanya bisa dilakukan di perpustakaan saja. Atau hanya di dalam waktu-waktu tertentu saja. Belajar itu hanya merupakan tugas mahasiswa, tugas siswa, tugas orang yang sedang sekolah, tugas orang yang sedang mengikuti kursus. Sedangkan orang yang tidak sedang mengikuti itu tidak perlu untuk belajar. Ini adalah sebuah mindset yang salah, cara berpikir yang salah. Nah, implikasinya ketika dia sudah menjadi guru, dia berhenti belajar. Dia tidak memiliki semangat lagi untuk mengembangkan kompetensinya. Karya yang dia ciptakan yang terakhir adalah skripsinya saja. Setelah itu dia tidak pernah menulis lagi. Nah, minat bacanya juga menurun. Apa yang disampaikan kepada siswanya hanya apa yang dia baca di beberapa tahun yang lalu saja. Padahal itu sudah tidak relevan lagi untuk saat ini. Kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat cepat. Nah, sehingga menuntut kita untuk terus beradaptasi, menguasai informasi-informasi baru, teknologi-teknologi baru yang bisa membantu kita untuk ya mencapai beberapa kompetensi-kompetensi masyarakat abad 21 yang berbeda dengan kompetensi abad masa lalu. Nah, jadi konsep pendidikan heterogogi ini penting ya untuk mendorong setiap masyarakat, baik itu mahasiswa, siapapun dia, apapun jenis pekerjaannya, untuk terus belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat tadi. Jadi tujuannya paradigma pendidikan heterogogi ini adalah menciptakan setiap manusia itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang belajar itu tidak hanya mahasiswa, tidak hanya guru, orang tua, siapapun. Apapun pekerjaannya, entah itu polisi, guru, tentara, ya, bahkan ibu rumah tangga juga harus terus belajar. Ya, karena belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar bisa melalui banyak hal, melalui pengalaman, melalui lingkungan, melalui orang lain. Nah, jadi urgensi atau pentingnya pendidikan heterogogi ini bagi mahasiswa adalah untuk menjadikan mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu Mbak Hariro. Oke. Baik, terima kasih Mbak Hariro. Pertanyaannya tadi bagaimana orang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas ya untuk mengeksplor kemampuannya. Mengeksplor itu berarti mendalami ya. Oke. Pertama, saudara-saudara sekalian, belajar itu membutuhkan kemampuan ya. Kemampuan yang pertama untuk belajar adalah kemampuan membaca.
membaca tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga membaca untuk memahami, ya. Ya, kemampuan memahami isi bacaan tersebut. Jadi, kemampuan yang pertama adalah kemampuan berbahasa. Ya, kita harus bisa mencerna isi bahan bacaan atau isi informasi itu. Bahan bacaan itu ada yang berupa teks dan ada juga yang berupa gambar. Jadi, di samping kita bisa membaca teks, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya, kita juga harus memiliki kemampuan membaca gambar. Saya dulu waktu pernah mengikuti ujian seleksi beasiswa S3 ya di Universitas Pendidikan Bandung, UPI ya. Saya pernah ikut seleksi S3 di sana, walaupun setelah lulus tidak saya ambil. Nah, itu salah satu soalnya itu saya ingat sekali. Ya, itu tesnya bahasa Inggris ya. Soal bahasa Inggrisnya itu salah satunya adalah saya diminta untuk membaca sebuah diagram. Ya, sebuah diagram. Dari diagram tersebut kemudian saya memilih pilihan jawaban yang benar. Artinya apa? Artinya kemampuan saya membaca gambar itu menjadi salah satu kemampuan yang diminta, ya, yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi itu. Nah, jadi ada orang yang mungkin terbiasa membaca buku teks, tetapi ketika dia berhadapan dengan gambar, dengan diagram, dia tidak terbiasa untuk membaca data yang ada, informasi yang ada di dalam diagram tersebut. Jadi itu kemampuan yang dibutuhkan untuk belajar, yaitu kemampuan membaca baik itu teks atau gambar, baik itu berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing. Kemudian yang kedua, kita juga di era digital ini mau tidak mau harus menguasai teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengakses informasi. Kemampuan Anda untuk mencari jurnal, kemampuan Anda untuk mengakses perpustakaan digital. Coba saya tanya di grup di Zoom ini, siapa di Zoom ini yang sudah memiliki nomor ID Perpustakaan Nasional? Coba dijawab di kolom chat. Jawab ya atau tidak, gitu aja. Coba yang sudah punya kartu Perpustakaan Nasional, ID Perpustakaan Nasional, jawab ya. Yang tidak punya, jawab tidak. Nah, ada satu orang yang menjawab, belum ya. Oke. Nah, 2 orang jawab belum. Ini masih jawab belum. Ada yang menjawab punya, dulu punya, sekarang hilang. Ya. Oke. Nah, ini kebanyakan hampir semua jawab belum punya. Nah, tahukah Anda bahwa dengan memiliki ID Perpustakaan Nasional, Anda bisa mengakses berbagai referensi-referensi digital yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri secara gratis. Nah, dan untuk mendapatkan nomor kartu Perpustakaan Nasional, itu Anda tidak perlu ke Jakarta, tidak perlu ke Senayan. Cukup buka websitenya Perpustakaan Nasional, ya. Nah, kemudian baca petunjuknya bagaimana cara mendaftar. Kemudian klik link daftar, lalu isi formulirnya, nanti nomor ID perpustakaannya akan dikirimkan ke email saudara. Dan nomor kartu perpustakaan itu bisa Anda gunakan untuk mengakses semua referensi-referensi yang dikoleksi atau dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Ya. Jadi sistemnya digital. Nah, tidak perlu Anda harus mencetak kartunya. Cukup punya nomor kartunya saja sudah bisa mengaksesnya secara gratis. Nah, tapi kalau Anda ingin mencetaknya, ya Anda harus ke Perpustakaan Nasional ya, yang
apa itu, di Jalan Merdeka ya, dekat Monas ya, depannya Monas itu. Nah, itu. Nah, jadi kemampuan untuk mengakses referensi itu perlu ya. Pengetahuan Anda tentang cara di mana Anda harus, di mana Anda mendapatkan informasi dan bagaimana cara Anda untuk mendapatkan informasi itu penting. Ya. Nah, Anda harus tahu ya, ada perpustakaan nasional yang menyediakan koleksi referensi gratis. Ada perpustakaan digital lainnya. Misalnya ada LibGen, ada Z Library, itu perpustakaan digital yang gratis ya. Nah, kemudian ada database jurnal ya, seperti Google Scholar dan banyak ya, ScienceDirect. Nah, bisa Anda gunakan untuk membangun kompetensi Anda, baik itu di bidang guru kelas ataupun di bidang ilmu yang lain. Saat ini, siapapun bisa menjadi apapun. Ya, yang jurusan PGMI tidak hanya bisa menjadi guru kelas saja, tapi bisa menjadi selain guru kelas, lebih dari guru kelas. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mengakses informasi-informasi tersebut. Ya, itu hanya ada di masa Anda. Di masa saya belajar itu belum ada, sangat sulit ya. Waktu itu warnet itu masih sedikit sekali. Ya. Handphone Android belum ada ya. Handphone rata-rata itu belum ada yang bisa terhubung dengan internet. Sekarang itu internet itu di ujung jari Anda. Bisa Anda akses kapan saja dengan kuota yang Anda miliki ya, cukup modal kuota saja. Nah, jadi peluang-peluang itu harus Anda tangkap, kalau tidak akan ditangkap orang lain dan Anda akan ketinggalan. Nah, jadi baik Anda memiliki keterbatasan fisik, yang perlu Anda bangun adalah meraih kompetensi-kompetensi yang Anda butuhkan untuk belajar. Tadi ada 2 yang saya sebutkan. Nah, yang ketiga adalah, yang terakhir adalah kompetensi cara belajar. Nah, jadi meskipun Anda memiliki minat baca yang baik, tapi kalau daya tahan bacanya tidak baik, itu nanti baru sedikit membaca sudah ngantuk, atau cara membacanya tidak cepat ya. Nah, jadi harus memiliki daya tahan baca juga, atau cara belajar yang baik, tidak harus membaca. Belajar itu kan banyak, bisa dilakukan dengan banyak cara ya, salah satunya membaca. Jadi yang perlu dibangun oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik itu adalah, yang pertama, kuasai bahasa ya, kuasai bahasa supaya Anda bisa mendapatkan informasi dari beragam bahasa. Nah, jangan puas cuma dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kuasai teknologi agar Anda bisa mengakses banyak informasi. Teknologi itu bisa Anda gunakan sebagai alat untuk mengakses informasi, dan informasi is the power. Informasi itu adalah kekuatan untuk diri Anda. Ketika Anda menguasai informasi, Anda akan dicari orang. Oke. Kemudian yang ketiga, kuasai cara belajar yang efektif, yang benar. Ya. Banyak orang merasa sulit belajar matematika karena matematika itu diajarkan dengan cara yang salah, cara yang tidak efektif, cara yang sulit. Ya, sengaja dibuat matematika itu sulit sehingga orang menganggap matematika itu sulit. Banyak orang menganggap fisika itu sulit karena guru fisikanya membuat fisika itu sulit. Guru fisikanya tidak mampu membuat fisika itu jadi mudah. Jadi pelajari cara belajar matematika itu yang gampang itu seperti apa. Pelajari cara belajar ilmu-ilmu yang lain itu, caranya mempelajarinya seperti apa supaya mudah. Itu yang ketiga. Ya, ada 3, kuasai bahasa, kuasai teknologi, dan kuasai cara belajar yang efektif. Itu jawaban dari saya kembalikan ke Mbak Hariro.